terutama dari bagian warga, saya minta agar tertib, agar kita bisa mencari solusi yang baik untuk mendapatkan musyawarah mufakat. Sepakat? Oke, terima kasih. Saya penyampaian dari pihak BLH ya, apa namanya, KLH 3 dari Bu Eko tadi juga sangat bagus sekali, manis Bu. Saya lihat kepedulian tentang manajemen PKT atau sub anak perusahaan PKT tentang apa namanya greenwash atau apa namanya itu, kepedulian dengan lingkungan sangat luar biasa. Tapi faktanya Ibu punya akses ya untuk masuk ke wilayah-wilayah di mana yang kira-kira terjadi ada potensi pencemaran. Itu MPK Pelangi yang ada di sana, Ibu lihat itu di sebelahnya. Itu bako aja mati. Kadang-kadang itu ikan pada tergelepar-gelepar gitu Bu. Kenapa itu bisa mati? Karena ada pencemaran. Memang secara penyampaian, secara teknis memang sangat luar biasa pemaparannya itu manis sekali. Tapi faktanya kami yang di bawah 7, apalagi sejak TA kemarin, hampir setiap saat kami mencium bau aroma pesing dari amonia. Bahkan anak-anak kami itu muntah-muntah. Di mana kepedulian kalian? Permasalahan itu. Kalian itu akan datang mengecek ke sana apabila permasalahan sudah selesai. Datang mobil warna merah, namanya reaksi cepat KLH 3. Kalau sudah nggak ada, bernomor nanti di gereja ngecek pakai alat yang katanya canggih. Tapi saat ada, kalian tidak memperhatikan itu. Silakan membangun. Kami sepakat dengan pembangunan, apalagi untuk ketahanan pangan nasional. Itu penting bagi bangsa negara kita. Tapi sekali lagi, pakailah akal. Jangan korbankan masyarakat kami untuk kepentingan Anda sendiri. Terus kemudian dari Bapak, dari manajemen tadi ya, KIE atau siapa yang menyampaikan tentang presentasi. Di UPR, apa namanya, dokumen ini sudah jelas ya, bahwa ada mekanisme penyampaian. Ya. Ada namanya sosialisasi kepada warga buffer zone yang ada potensi dampak ya, lebih besar daripada warga yang lainnya. Tidak, kemudian itu di backup dengan keputusan atau aturan atau regulasi yang lain. Pertanyaannya adalah, saya yang tinggal di situ lama-lamanya Pak, belum pernah ada sosialisasi yang memanggil saya. Sampai kemarin saya ketahui Bapak mengatakan dari RT 48 sampai RT sekian-sekian. Faktanya Pak, RT kami nggak tahu. Tidak ada yang diundang. Pintar penyampaiannya bagus Pak ya. Tapi kalau yang jujur, jangan, orang nggak jujur itu biasanya jadi pembohong. Masa udah bohong mau dicap pembohong kan nggak enak juga tuh Pak. Kasihan sekali, masa anaknya dididik sama orang tua jadi pembohong. Pakai hatimu itu loh. Sebenarnya nggak etis kalau kita bicara kita, tapi karena faktanya Anda sudah melakukan kebohongan publik. Apa kita membiarkan? Demi kepentingan masyarakat kami, demi kepentingan anak-anak kami, demi kesehatan anak kami akan melawan kalau itu kami lakukan. Kami perlu makan Pak. Makan itu untuk menjaga kesehatan kita. Kami perlu kerja untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan makanan, untuk asupan gizi yang kita seimbang. Tapi kalau caranya seperti ini nggak etis Pak. Ada mekanisme di aturan di perundang-undangan tentang apa namanya Perindustri sudah jelas ada, di RPL UPN juga jelas. Ada mekanisme di dalamnya masalah CSR juga jelas semuanya. Ada hal jelas, tapi faktanya tidak pernah ada itu. Ada dalam regulasinya, tapi realitasnya tidak ada. Saya sepakat kalau dibangun pabrik akan ada potensi tenaga kerja, mengentaskan kemiskinan, mengentaskan pengangguran. Tapi banyak pernah tahu itu yang di manajemen kayak itu, yang di basic plan itu gajinya dua standar dari aturan tenaga kerja Kota Pontianak. Bahkan melanggar dari aturan hukum tenaga kerja Republik Indonesia. Ini fakta. Kita lihat di MPK Pelangi sana, pekerjaan itu makan debu sana. Banyak cara sekarang. Cara sudah canggih, masyarakat itu sudah cerdas. Bapak pintar, tapi masyarakat kami lebih cerdas. Jadi tolong Pak ya, kalau kita bicara berdasarkan realita yang ada, data bisa dibantu lagi. Jangan sampai kita menjadi penipu. Itu aja, lebih kurang mohon maaf, mungkin ada bapak-bapak kami yang akan menyampaikan tambahannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih. silakan dilanjut sudah. Dari Ketua, dalam kesempatan ini saya sangat mohon maaf terpaksa saya sampaikan Bapak Wali Kota telah meng-SMS kami bahwa namanya Pak Jupri ada foto dan tanda tangannya dan sudah setuju. Ketika kita presentasi di situ saya katakan tinjau lapangan ini belum final. Kemudian di lapangan saya minta Pak Edward bilang siap saya 100%. Pertemukan saya dengan direksi Pupuk Kaltim, direktur KIE, dengan gubernur kalau gubernur yang mengeluarkan izin. Tapi hari ini tidak ada kenyataannya. Dan itu fitnah bagi saya. Ya, itu daftar hadir itu tidak bisa dijadikan sosial persetujuan belum. Ada perjanjian, ada saksi, ada stempel. Ada materai kalau kita mau benar di dalam hukum ini. Kita paham semua hukum. Saya hanya tidak tahu hukum, tidak tahu aturan. Anda yang lebih tahu aturan. Kemudian saudara mengatakan ada pencemaran seminimal mungkin. Kalau sudah tahu ada pencemaran itu akan berbahaya, kenapa masih mau dilakukan? Lebih baik gantung saya di Jalan Pupuk Raya Simpangan Laktuang itu daripada anak saya digantung dengan bahan kimia. Maaf. Anak-anak Bontang banyak bekerja di luar. Pupuk Kaltim sudah lama tidak diterima di Pupuk Kaltim. Orang di luar Bontang jadi KTP-nya di Bontang, belum ada di Bontang kerja di Pupuk Kaltim. Jangan banyak janji. Kami sudah lama sabar, tidak sabar. Jangan injak-injak kami. Pak Lurah injak-injak kami tidak pernah turun kepada kami. Adakan pertemuan di luar kami tidak diundang. Kami ini lebih hina daripada sampah yang ada di Bontang. Sampah tiap hari diurusi. Tapi kami mau diracuni dengan kimia tidak pernah Lurah muncul di depan kami. Itu Pak pemimpin yang punya hati nurani. Punya kebenaran, tanggung jawab untuk kemajuan negara ini. Sekarang saya tanya, bisakah pohon itu lebih tinggi daripada pembuangan emisi yang akan dibangun perusahaan sehingga bisa mengkanter minimal pencemaran emisi yang akan terjadi di masyarakat? Bisa. Kemudian yang kedua saya tanyakan bagaimana sistem safety yang akan dilakukan di rumah tangga dengan anak 0 tahun, 0 pulang sampai 15 tahun. Karena itu belum bisa bekerja di lingkungan kimia yang umur 15 tahun. Apa sistem safety yang Anda buat dalam Anda ini tidak ada. Enak saja bicara semakin pintar juga menghancurkan manusia. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan orang tua kami, Bapak Haji Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Maaf, kondisi telinga saya kurang benar ya, karena suara terlalu nyaring. Ya mungkin sebaiknya pertemuan ini cuaca boleh panas, tapi hati tetap dingin. Amin, amin, amin. Nanti ada sesuatu yang bisa diselesaikan dengan jalan kekerasan. Oleh karena itu, saya cuma menyampaikan mungkin sepatah dua kata bahwa yang kita harapkan yang terkait dalam masalah pembangunan pabrik ini. Saya berharap ya, bukan saya, cuma daripada masyarakat yang akan kena dampak. Mohon kiranya kita sama-sama pakai hati nurani. Karena hati nurani biasanya itu tidak bisa berbohong. Nah, sebagaimana yang tadi ucapkan beberapa kata yang lewat di telinga kita bahwa bohong itu sudah seringkali diucapkan. Nah, sebenarnya sepatutnya tidak diucapkan itu, tapi mungkin situasi dan kondisi yang mendaki diucapkan itu. Dan saya berharap di antara kita di sini supaya tidak ada dusta di antara kita. Karena saya pikir yang hadir di sini kalau mau dikatakan mungkin hewan, mungkin tidak ada yang mau menerima. Jadi otomatis bahwa itu semuanya kita ini manusia. Manusia itu punya watak, karakter. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, apalagi yang punya ahlinya di bidang masalah itu, kalau saya hanya tahu saja sebutannya aja tahu, tapi tidak tahu apa dan sebagainya, bagaimana prosesnya sehingga terjadi seperti itu. Jadi yang punya ilmu tentang itu tolong dituangkan kepada yang tidak tahu. Nah, terutama menyangkut masalah sosialisasi tadi. Dan saya karena posisi saya di situ sebagai penasehat, bukan karena saya dituakan di sana, tapi karena memang saya masuk di lingkungan itu.
sehingga saya terlibat dalam persoalan ini. Oleh karena itu, sebenarnya sebagaimana yang diutarakan dengan teman-teman yang terdahulu tadi, bahwa ilmu-ilmu itu sudah ada di Bapak. Tentu Bapak itu sudah tahu persis bahwa ini saya berbohong, ini saya tidak berbohong, ini saya jujur, ini saya dusta. Oleh karena itu, kembalikan ke hati nurani kepada Bapak yang pengambil kebijakan menyangkut masalah ini. Karena di mana saya melihat sebenarnya sebelum dibangun itu jawabannya sudah ada di Bapak. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua tadi bahwa bisakah pohon itu lebih tinggi daripada pabrik yang akan dibangun atau yang menangkal masalah pencemaran itu. Tidak akan mungkin. Nah, sebenarnya kalau saya melihat data yang sudah dimiliki oleh rekan-rekan kami dari forum, saya secara pribadi dan saya pakai hukum akal yang jelas bahwa itu sudah ada, tidak ada salahnya. Sebenarnya bukan melarang untuk membangun di situ, tapi jangan dibangun yang kira-kira ada dampaknya kepada masyarakat. Dan sebagaimana juga saya pernah mendengar bahwa ada yang mengatakan itu kan wilayah Pupuk Kaltim, itu sudah terdahulu dari Pupuk Kaltim. Saya mau tanya, Pupuk Kaltim ini apakah dulu daripada masyarakat yang ada di sini? Apakah ada lahan yang dibebaskan? Apakah ada lahan yang diambil langsung dijadikan pabrik oleh Pupuk Kaltim? Semuanya kan dibeli, Pak. Bahkan yang masih menjadi hutang sekarang ini itu kan dibebaskan oleh Pupuk Kaltim. Berarti kan ada yang punya selain pada negara. Nah, jadi itu sudah bukti nyata, Pak. Dan saya terus terang saja, saya mungkin kalau cerita Bapak tidak tahu sejarahnya Pupuk Kaltim masuk di sini. Sebenarnya awalnya tuh Pupuk Kaltim akan dibangun itu kan di di atas saya. Saya ada jasa pada waktu itu. Pabrik pupuk terapung. Orang Jepang datang satu helikopter turun di Jati Lama. Saya sebagai karyawan Pupuk Kaltim membuka lahan loktuan, mengambil kayunya. Saya bawa speed pada waktu itu. Begitu dia turun, Jepang itu tanya saya, Pak, Tuan, bisa nggak speednya kita pinjam ke Pulau Kadidingan? Kenapa? Ada takut di sana mau masuk. Terus ada apa? Itu ada takut mau masuk. Itu mau pupuk Indonesia mau bangun Pupuk Kaltim, bangun pupuk pabrik pupuk terapung di sebelah sana. Jadi pada waktu itu satu helikopter turun di Jati Lama itu putih hutan, Pak. Orang kalau nggak salah orang Amerika satu, orang senior semokil kalau masih ingat saya pada waktu itu, terus orang Jepang satu, terus orang Malaysia satu, orang Singapura satu. Jadi itu semuanya tuh. Yang semua bangsa-bangsa yang hadir ini pada ada tujuannya. Ini saya cerita sedikit. Maaf. Kalau memang kira-kira waktu tidak ada ya tolong diinterupsi saya. Jadi itu Jepangnya itu untuk Toa Harbor, untuk pengerukannya, pembuang ke laut. Terus ya orang buletnya itu untuk kontraktornya yang punya perusahaan membangun itu. Terus ada Kadira Sari pada waktu itu. Terus ada lagi siapa? Nah, Jepang ini ngomong sama Jepang yang tempat saya bekerja. Pakai bahasa Jepang, saya masih bisa bahasa Jepang pada waktu itu. Dia tanya, ada apa Indonesia? Katanya Indonesia mau membangun pabrik pupuk terapung. Nah, pakai bahasa Jepang, kemudian pakai bahasa Inggris orang kulitnya itu, bisa nggak pinjam speednya? Saya bawa speed pada waktu itu. Bisa. Nah, terus sayalah yang mengantar orang Malaysia ke Pulau Kadidingan dan takbot itu. Nah, sehingga tidak lama kemudian singkat cerita itu pelabuhan Loktuan itu kayak Singapura gitu loh, orang pada datangan alat berat. Jadi pada saat itu satu pun alat berat yang masuk daripada Jati Lama itu tidak ada, semua masuknya di Loktuan. Kita punya traktor bikin jalan itu dari Patimura itu sampai ke ekuator. Baru kemudian orang Malaysia menggarap itu di ekuator, membusuk ke laut. Jadi nggak ada alat berat. Jadi ini saya cerita kronologisnya di Loktuan itu, sehingga bahwa itu tidak ada, karena ada saya pernah mendengar bahwa, ini singkat cerita Pak, kalau mau cerita panjang, mungkin 2-3 jam tidak selesai. Jadi, dan mungkin penyampaian saya juga nggak pas, karena saya juga terpancing oleh suasana tadi agak emosional, jadi sehingga nggak teratur bahasa saya. Jadi, sehingga itu kalau mengatakan ini bahwa inilah hanya, itu boleh-boleh saja.
tidak masalah, boleh lahannya. Tapi bukan diperuntukkan untuk pabrik. Nah, atau kalau diperuntukkan pabrik ya silakan. Sebagaimana yang diutarakan tadi bahwa secara teori ya seperti itu. Tetapi di lapangan kan belum tentu. Nah, terutama menyangkut masalah sosialisasi. Sebenarnya sangat disayangkan saya selaku, kalau bisa dikatakan orang tua di sana, yang saya sayangkan itu sosialisasi ya. Karena biarpun bagaimana kan, ya kita ini kan manusia juga. Nah, apalagi kalau melihat data yang ada di teman kami ini, ya sudah cukup akurat lah Pak. Tidak diragukan lagi bahwa posisi kami ada kebenaran. Dan yang terakhir barangkali dari saya, kalau bisa, kalau memang itu dikehendaki nggak masalah Pak. Karena pabrik akan dibangun silakan. Dan dikata di situ di dokumen kami itu tidak ada mengatakan bahwa itu dilarang dibangun di situ. Cuma itu bukan tidak boleh dibangun di Bontang, tapi kan cari lokasi yang lain. Nah kalau misalnya memang itu tidak ada jalan lain dikehendaki, tetap 100% untuk dikehendaki untuk itu, monggo silakan ambil. Tetapi dengan catatan ganti rugi. Kami akan hijrah Pak. Kita juga pendatang dari sini Pak. Ganti untung, sorry. Ya. Tolong luruskan ya. Jadi kami tidak ada masalah. Jadi ada berapa opsi ya. Silakan saja mungkin dari teman-teman, nanti kalau memang itu yang terakhir silakan. Kami akan pergi semua. Masih banyak Pak, Indonesia masih banyak Pak hutan yang bisa kita tumbangkan. Banyak Pak Ji. Terima kasih. Jadi mungkin itu sementara dari saya. Sekali lagi saya mohon kepada rekan-rekan yang dari forum ya, supaya berikanlah kesempatan dulu untuk diam dulu, nanti terima bahasan-bahasan daripada bapak-bapak yang ada di depan ini. Atau kalau itu ada nanti kan sudah ada perwakilan di depan. Jadi tolong hati tenang, karena kalau tanpa hati tenang kita tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji, Pak Ketua.